Setiap menjelang Natal selalu ada saja orang yang usil mengatakan kalau perayaan Natal berasal dari tradisi pagan. Alasannya, tanggal perayaan Natal tidak tercantum di Alkitab, dan penetapan tanggal perayaan Natal secara resmi baru dilakukan gereja pada abad keempat. Dengan demikian, mereka menyimpulkan tanggal perayaan Natal ditetapkan menggunakan hari raya pagan yang ada dengan maksud untuk mengkristenkan mereka. Ada juga yang mengatakan bahwa kelahiran Yesus tidak mungkin terjadi di bulan Desember karena tidak sesuai dengan fakta yang tercatat di Injil. Celakanya, mereka yang beranggapan demikian, sebagian diantaranya adalah justru orang-orang Kristen sendiri. Dalam video singkat ini saya akan menunjukkan bahwa penetapan tanggal perayaan Natal sama sekali tidak ada hubungannya dengan perayaan kaum pagan, melainkan berasal dari tradisi orang-orang Kristen sendiri. Demikian juga soal kesesuaian teks Injil dengan kondisi yang terjadi saat kelahiran Yesus. Berbicara soal pengaruh pagan yang dimaksud dalam konteks ini, biasanya orang merujuk pada perayaan Dewa Mitras, perayaan festival Saturnalia, dan perayaan kelahiran Dewa Matahari Sol Invictus. Perayaan Dewa Mitras berasal dari pengaruh Persia. Mengenai sosok Dewa Mitras, konon dia dilahirkan 6 abad sebelum Yesus pada tanggal 25 Desember. Dia juga dilahirkan dari seorang perawan, memiliki banyak mukjizat, mengajarkan kebenaran dan hidup kekal, memiliki 12 murid, bangkit dari kematian, dan sebagainya. Sangat mirip sekali dengan kisah Yesus. Karena Dewa Mitras ini lahir beberapa abad sebelum Yesus, banyak orang mulai berpikir jangan-jangan kisah tentang Yesus hanyalah plagiat dari kisah hidup Dewa Mitras. Ternyata setelah diselidiki lebih jauh, kisah-kisah Dewa Mitras yang mirip dengan Yesus ini baru muncul di abad 18 dan 19 tanpa rujukan yang jelas. Misalnya, Godfrey Higgins pada tahun 1836 menulis Mitras memiliki 12 murid, tapi tanpa memberikan bukti apapun. Atau T.W. Duane yang pada tahun 1882 mengklaim Mitras dilahirkan tanggal 25 Desember dan dikunjungi orang-orang magi, juga tanpa bukti dan rujukan yang jelas. Dengan kata lain, tidak ada naskah-naskah atau bukti arkeologis yang mendukung klaim-klaim mereka. Jadi kalau ada orang yang menyamakan kisah Dewa Mitras dengan Yesus, kemungkinan besar mereka juga tidak akan sanggup memberikan bukti yang lebih tua dari abad 18. Dengan kata lain, berbagai pernyataan soal kemiripan kisah Yesus dengan Dewa Mitras cuma klaim palsu alias hoax. Bukan kisah Yesus yang memplagiat kisah Mitras, tetapi yang terjadi kemungkinan besar adalah sebaliknya. Berikutnya, perayaan Saturnalia. Ini memang perayaan pagan yang paling populer di Kekaisaran Romawi yang dilakukan untuk menghormati Dewa Saturnus. Tetapi perayaan yang syarat berisi pesta pora dan pemuasan nafsu ragawi itu biasanya dimulai tanggal 17 Desember dan berlangsung selama 3-5 hari. Jadi tanggal 25 Desember tidak termasuk rangkaian festival Saturnalia. Dari fakta ini saja kita tahu bahwa penetapan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus Kristus tidak ada hubungannya dengan perayaan festival Saturnalia. Dengan demikian, upaya untuk mengkaitkan keduanya terkesan terlalu dipaksakan. Selanjutnya, yang menjadi favorit untuk mengklaim penetapan hari Natal sebagai pengaruh pagan adalah peringatan hari kelahiran Dewa Matahari Sol Invictus yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Apalagi ini didukung fakta bahwa Gereja Katolik melalui Paus Julius baru menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari Natal pada tahun 336. Sementara penetapan hari kelahiran Sol Invictus sudah dilakukan pada tahun 274 oleh Kaisar Aurelian. Dari sini kemudian muncul asumsi bahwa penetapan tanggal 25 Desember sebagai hari Natal adalah upaya inkulturasi Gereja Katolik terhadap budaya pagan yang dilakukan sebagai bagian dari upaya kristenisasi terhadap orang-orang pagan Romawi. Tapi
Tapi asumsi ini dengan mudah dapat dibantah. Sekalipun Gereja Katolik memang baru menetapkan secara resmi tahun 336, itu tidak berarti perayaan Natal pada tanggal 25 Desember baru mulai dilakukan pada tahun tersebut. Ada banyak catatan menunjukkan bahwa bapak-bapak gereja sudah merayakan Natal pada tanggal tersebut sejak lama sebelum tanggal itu ditetapkan secara resmi. Santo Theophilus, uskup Kaisarea yang wafat tahun 181, tercatat mengatakan demikian. Kita harus merayakan kelahiran Tuhan kita pada tanggal 25 Desember. Santo Hippolytus dari Roma, seorang teolog yang wafat tahun 235, mengatakan demikian. Kedatangan pertama Tuhan kita dalam daging terjadi saat kelahirannya di Bethlehem tanggal 25 Desember. Juga pada tahun 221, Julius Africanus, seorang pengembara Kristen, menulis bahwa Yesus dikandung pada tanggal 25 Maret. Pernyataan ini didasarkan pada fakta adanya tradisi pesta Bunda Maria mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel yang sudah umum dirayakan oleh orang-orang Kristen di masa itu. Artinya, kelahiran Yesus Kristus terjadi 9 bulan setelah tanggal Yesus dikandung, yaitu pada tanggal 25 Desember. Jadi dari fakta tadi, asumsi bahwa penetapan hari Natal mengikuti perayaan Sol Invictus sudah terbantahkan sama sekali. Justru kemungkinan besar Kaisar Aurelian menetapkan tanggal perayaan Sol Invictus karena bermaksud menyaingi perayaan Natal yang sudah dilakukan oleh orang-orang Kristen. Lalu ada lagi keberatan tentang tanggal perayaan Natal berdasarkan ayat Injil ini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Injil Lukas bab 2 ayat 8. Umumnya, mereka mempertanyakan apakah mungkin di malam bulan Desember yang bersalju ada gembala menjaga domba-domba di waktu malam hari. Jawabannya, sangat mungkin. Yang pertama, harus diingat bahwa Bethlehem bukanlah daerah yang bersalju di bulan Desember. Berbeda dengan Israel bagian utara yang memang sesekali mendapatkan salju. Maka asumsi bahwa di Bethlehem malam itu dingin bersalju harus dicoret. Yang kedua, kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember berdekatan dengan perayaan Hanukkah, di mana pasti ada upacara kurban di Yerusalem. Maka sangat besar kemungkinannya domba-domba yang dijaga para gembala pada malam itu adalah domba-domba yang sedang dipersiapkan untuk upacara korban di Bait Allah. Domba-domba tersebut memang sengaja tidak dimasukkan ke dalam kandang, tetapi dibiarkan berada di luar sambil diawasi oleh para gembala. Keadaannya kurang lebih bisa dibayangkan mirip jalan-jalan di berbagai kota di Indonesia yang mendadak penuh dengan kambing dan sapi menjelang Hari Raya Idul Adha. Sekarang sudah jelas bahwa penetapan tanggal 25 Desember bukan pengaruh tradisi pagan dan juga bukan sesuatu yang mustahil jika dikaitkan dengan keberadaan para gembala yang menjaga domba-domba mereka di malam kelahiran Yesus. Tapi bagaimanakah orang-orang Kristen sampai pada kesimpulan untuk merayakan Natal pada tanggal 25 Desember? Ternyata Injil memberikan petunjuk yang cukup jelas. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Injil Lukas bab 1 ayat 26-27. Dari ini kita mendapatkan informasi bulan di mana Bunda Maria mulai mengandung Yesus, yaitu bulan ke-6 penanggalan Yahudi atau sama dengan bulan Maret pada kalender Julian. Dengan sendirinya, Yesus lahir di bulan Desember. Sekarang bagaimana dengan tanggal 25? Dalam iman, kita percaya Tuhan tidak mengadakan rencananya secara acak. Tuhan pasti sudah merancangnya secara cermat dan mengandung makna yang simbolik. Contohnya, Tuhan mengatur sedemikian rupa agar kelahiran Yesus di Bethlehem terjadi pada momen yang luar biasa, yaitu bertepatan dengan kemunculan bintang Bethlehem
yang bisa dimaknai sebagai simbol kedatangan Sang Mesias dan terang dunia. Fenomena alam ini terlihat oleh banyak orang, mengundang 3 orang magi dari timur untuk datang, dan bahkan juga tercatat oleh astronom di negeri Cina. Berdasarkan keyakinan ini, kita pun percaya bahwa Tuhan punya kebebasan penuh memilih waktu terbaik untuk menyampaikan kabar gembira kepada Bunda Maria. Dan waktu terbaik di bulan Maret itu adalah tanggal 25 yang bertepatan dengan titik balik matahari musim semi, dan sekaligus juga hari yang dipercaya oleh para rabi Yahudi sebagai hari di mana Tuhan menciptakan dunia. Dari tanggal 25 Maret saat Bunda Maria mulai mengandung, kita mendapatkan hari kelahiran Yesus Kristus dengan menambahkan 9 bulan, yaitu tanggal 25 Desember. Tanggal ini juga bertepatan dengan titik balik matahari musim dingin. Sejak saat itu, matahari yang semula berada di titik paling selatan mulai bergerak ke utara dan hari menjadi semakin panjang. Ini juga sekaligus menjadi simbol bahwa kelahiran Yesus membawa terang bagi dunia. Akulah terang dunia. Demikian yang tertulis dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 12. Jadi sekarang kita tahu bahwa penetapan kelahiran Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Alkitab maupun tradisi gereja. Dan yang jelas, bukan pengaruh budaya pagan seperti anggapan sebagian orang. Sekarang setelah ganjalan masalah tanggal perayaan Natal teratasi, jauh lebih baik kita memikirkan hal yang lebih penting, yaitu Dia yang dilahirkan pada tanggal tersebut. Mengetahui tanggal kelahiran Yesus Kristus dengan tepat tidak akan membawa kita kemana-mana, tetapi dengan percaya dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan yang berinkarnasi demi menyelamatkan manusia akan membawa kita pada keselamatan dan memperoleh kehidupan kekal. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Mari kita sambut kelahiran Sang Mesias dan Penyelamat kita dengan penuh sukacita. Amin.